kepada Tuhan Yesus, karena dia berkata, apa yang kamu katakan itulah yang terjadi bagimu. Itu firman Tuhan. Waktu saya berdoa, saya kepengen mau berbicara kepada dia secara langsung. Melalui itu, saya bakal berkomunikasi dengan dia langsung. Kalau masih tindaun yang mungkin gak tahu masalah saya, dan itu sulit akan saya lupakan sepanjang hidup saya. Karena begitu besar sekarang masalahnya, dan akhirnya Bapak Menteri paginya membuat satu sidang di Jakarta khusus untuk menteri-menteri yang dianggap penting, dan dikatakan hentikan semua pembicaraan untuk orang Jepang masalah ini. Dan sampai sekarang demikian ketegangannya. Dan saya pikir-pikir, Tuhan itu Tuhan. Waktu saya berdoa, saya ingat persis, Tuhan, saya mau berbicara sama Pak Tungki. Saya nggak tahu Tuhan itu bagaimana, tapi saya meyakini bahwa Tuhan mau membuat jalan untuk saya berbicara. Jalannya macam-macam. Lalu kajiannya begitu. Satu hal yang kedua, saya nggak tahu kalau di dalam perencanaan itu sebetulnya dia sudah batal mau ke Kyoto minggu kemarin. Tapi tidak. Ya ternyata pada pembicaraan yang pertama begitu ketemu, saya yang dipanggil pertama. Coba. Jadi kadang-kadang apa yang kita bicarakan itu kita tidak tahu dampaknya. Apa yang kita katakan itu tidak tahu kita bagaimana Tuhan bekerja untuk apa yang kita katakan. Yang penting kita percaya. Yang penting kita percaya. Kalau kita percaya, itu akan terjadi. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kamu katakan itulah yang terjadi begitu. Jadi saya melihat betul bahwa Tuhan itu bekerja. Sekarang juga, besok juga, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Itulah yang dapat saya saksikan, dan memang fakta. Kalau kita yakini bahwa Dia akan bekerja dan Dia akan nyata di dalam kehidupan kita. Itu yang dapat saya katakan pada malam. Dan itu tidak mungkin saya bisa lupakan sepanjang hidup saya. Saya kira itu pekerjaan biasa, tetapi begitu besar dampaknya, dan akhirnya mengena di dalam diri saya. Dan beliau yang mengejar saya jadinya. Di mana kamu sekarang? Oh, saya di sini Pak. Kirim ini, saya kirim. Kurang lagi. Akhirnya beliau yang meminta kepada kita. Padahal permintaan kita kepada Yesus cuma sederhana. Tuhan Yesus, saya mau berbicara dengan Dia langsung. Dengan Tuhan Pak Tuhan. Itu aja buat saya. Setelah kita berdua biasanya berdoa. Dan sampai sekarang belum pernah rasanya saya absen untuk berdoa begitu bangun. Berdoa dulu, gak ada bahasa lain kecuali berdoa dulu. Dan itulah yang kita kerjakan setiap hari. Dan dikatakan dua orang benar besar kuasa. Saudara-saudara, kalau saudara percaya apa yang saudara inginkan dalam kehidupan, Tuhan besar dan Dia pasti mewujudkan itu dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Amin. Amin. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Ibu Bapak membantu saya membaca ayat-ayat yang benar. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Ibu Bapak membaca ayat yang benar. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel.
Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami malam mengajar kami. Pagi-pagi juga mereka telah pergi ke kuburan Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. dan mereka telah pergi ke kuburan dan dapat yang dikatakan perempuan itu. Tapi dia lihat mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mengatakan yang mereka tuju. Lalu ia berkata dan menuliskan perjalanan. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama yang lain, bukankah kita berbicara kobar ketika kita berbicara dengan kita dan ketika kita menerangkan kita bersih kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan mengatakan dan telah mengamalkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Bulan lalu kita sudah sama-sama merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Beberapa waktu lagi kita akan sama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan nanti Tuhan mencurahkan Roh Kudus 10 hari sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Dalam bagian ini kita melihat satu bagian Ya nih. Susah sekali. Itulah dari awal-awal kan saya yang mempersiapkan semua itu. Kameranya. Saya kayaknya ya Pak dicoret Pak. Be maksud sakaya nih loh Be. Ya. Sorot sini Be. Ini loh Be tempatnya. Sakaya nih. Satu kaya. Masuk jadi masuk kaya. Masuk kaya, keluar miskin. Leo tinggal enggak pergi ke sini. Kita paksa. Apa disiapkan? Masuk kaya keluar miskin gitu Bapak. Masuk kaya, keluar miskin. Jam itu bagus tuh. Mana sih berjam? Itu kayak Big Ben. Sini Pak, saya ambil Pak. Biar Bapak masuk. Masa enggak? Biar ada nanti Bapak. Ya, ini loh, ini Tokyo-nya. Jangan, masa dia merasa kok nggak diajak ke Tokyo katanya. Sudah di... Dia mau ke Tokyo. Saudara-saudara sekalian, kami sekarang berada di
tengah-tengah kota Tokyo yang disebut namanya Ginza. Di dalam bahasa Indonesia artinya adalah duduk di atas perak. Yang saudara lihat di layar televisi Anda sekarang adalah Bapak Dani pribadi, didampingi oleh ibu dan putri beliau Mbak Leoni pribadi. Dan sungguh-sungguh suatu kebahagiaan besar mereka dapat bertemu dengan kami, yaitu anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh dipertemukan dalam suatu kebaktian pada sore hari ini tadi, yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 April 2019. Dengan kehadirannya Bapak banyak menolong kami sehingga kami dapat pergi berjalan-jalan maupun ke gereja. Itu semua adalah berkat Tuhan yang telah diberikan pada kita. Kiranya Tuhan tidak selalu memberkati atas kedukaan ini sehingga dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan kita akan bertemu kembali besok dalam acara yang terakhir. Gedung tinggi dan tempat peralatan peralatan bergaya. Ini barang-barang bekas gitu pasar loh. loak. Itu ada John yang di situ sama istrinya. Lihat nggak? Dia nggak lihat kita kan? Biar aja. Yuk kita itu loh, shoot flea marketnya. Kirangin tuh. deh, tak foto. Iya. Ya, diam dong.
bekas, ono bebek bekas. Ya murah ya mungkin ya. Iya. Yuk. Loh, TV bekas nih loh di pojok. Iya ya. Yuk, Teh. Enggak. Wah, jembatan itu kelihatan dari sini loh, Bi. Rainbow Bridge ya, sebelah kiri itu Rainbow Bridge. Tapi ya bayangannya toh. Masuk bayangannya. Tuh. Udah. Tuh bayangan toh. Jauh. Dari sana. Ini. Tapi tak apa-apa. Ya Allah, Pagi di Tokyo Bus Station.